Perkenalkan, nama saya Adang Febrian Purwastama. Saya dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Budaya. Saya berasal dari Subunit 1, KKN BPM UGM Pajangan, tahun 2021, Universitas Gadjah Mada. Saya akan menjelaskan tentang banjir. Yang akan saya jelaskan tentang siaga banjir, yaitu terdiri dari pengertian banjir, penyebab banjir, dampak banjir, dan cara menghadapi banjir. Yang pertama yaitu pengertian banjir. Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai, sehingga air akan meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Selanjutnya yaitu penyebab banjir. Penyebab banjir yang pertama ada hujan dengan jangka waktu yang panjang atau besaran curah hujan selama berhari-hari. Kemudian buruknya penanganan sampah yang menyumbat saluran-saluran air sehingga air meluap dan membanjiri daerah di sekitarnya. Kemudian keadaan tanah dan banyaknya tanaman yang tumbuh mempunyai daya serap air yang besar. Sedangkan tanah yang tertutup semen, paving, atau aspal sama sekali tidak dapat menyerap air. Pembabatan hutan juga dapat merupakan penyebab banjir. Kemudian tentang penyebab banjir selanjutnya yaitu tempat pemukiman. Ketika tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir, maka akan menghilangkan daerah resapan air hujan, sehingga dapat menyebabkan banjir. Kemudian bendungan dan saluran air yang rusak. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi hal ini juga dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu dampak dari banjir. Dampak primer yaitu kerusakan fisik. Banjir mampu merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Bahkan dapat merusak sawah-sawah milik warga. Kemudian dampak sekunder yaitu persediaan air akan terkontaminasi, sehingga stok air bersih akan mengalami kelangkaan. Kemudian penyakit. Banjir menyebabkan kondisi tidak higienis sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu pertanian dan persediaan makanan akan mengalami kelangkaan karena hasil tani dapat mengalami gagal panen karena banjir. Yang keempat yaitu spesies pepohonan akan mati karena dia tidak dapat beradaptasi diakibatkan oleh banjir. Kemudian yang kelima, jalur transportasi akan terganggu, sehingga pengiriman barang-barang di berbagai wilayah juga dapat terganggu. Kemudian selanjutnya yaitu cara pencegahan banjir. Yang pertama, pemerintah hendaknya mengatur perizinan pembangunan gedung, rumah, pusat perbelanjaan atau bangunan yang lain. Kedua, membuat saluran air yang cukup teratur dan baik oleh pemerintah maupun penduduk sekitarnya. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penebang liar di hutan-hutan Indonesia. Yang kelima, merawat dan menanam pohon. Yang keenam, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merehabilitasi sungai di sekitar. Selanjutnya, cara menghadapi banjir. Sebelum banjir, cara-cara yang dapat dilakukan yaitu menentukan lokasi yang bisa dijadikan lokasi pengungsian. Kemudian melatih diri dan anggota keluarga untuk siap menghadapi banjir. Yang ketiga, mendiskusikan dengan semua anggota keluarga tempat berkumpul ketika terjadi banjir dan seusai banjir.
Yang keempat, mempersiapkan barang-barang. Yang kelima, membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Yang keenam, membangun atau menetapkan lokasi jalur evakuasi bila terjadi banjir. Yang ketujuh, menjaga kebersihan saluran dan limbah. Kemudian saat terjadi banjir, yang pertama dilakukan yaitu jangan panik, lalu terus memantau perkembangan cuaca. Kemudian ketika melihat air datang, segera mencari tempat lebih tinggi. Yang keempat, bila terjebak di dalam rumah, raih benda yang bisa mengapung. Yang kelima, dengarkan informasi darurat tentang banjir. Yang keenam, hati-hati dengan listrik. Matikan peralatan listrik atau sumber listrik. Yang ketujuh, selamatkan barang-barang berharga. Yang kedelapan, pantau kondisi ketinggian banjir. Dan yang terakhir, menggunakan air bersih dengan hemat dan efisien. Kemudian, setelah terjadi banjir, yang harus kita lakukan yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Yang kedua, terlibat dalam perbaikan saluran air. Yang ketiga, menjaga sistem pembuangan air kotor dan limbah agar dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, menjauhi kabel atau instalasi listrik. Yang kelima, menghindari wilayah yang rusak parah, kecuali sudah benar-benar aman. Yang keenam, memeriksa kesehatan. Yang ketujuh, mencari anggota keluarga. Yang kedelapan, jika banjir sudah surut, masuk ke rumah dengan hati-hati dan jangan menyalakan listrik. Yang kesembilan, membersihkan rumah dari lumpur. Dan yang terakhir, memeriksa persediaan makanan dan air minum. Jangan minum dari air sumur yang sudah terkontaminasi air banjir. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.